Shalom, selamat datang di Gereja Oikos Online. Mari kita bersuka cita karena Allah kita yang dahsyat. Let's sing. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Let's celebrate. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin, amin. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you. Bengong saja bisa sukses. Kompas TV 24 Juli memberitakan bahwa akun YouTube Sobat Miskin Official membuat heboh dunia maya lantaran memposting hal yang unik di YouTube. Ia hanya memposting video bengong menatap kamera selama 2 jam. Nggak ngapa-ngapain. Tetapi banyak juga loh yang nonton. Dalam video tersebut, pria ini juga tidak berulah atau melakukan aktivitas apapun. Hanya di dalam kamar dengan kasur ungu sebagai latar belakang dan tak ada suara apapun di videonya. Karena video ini menyebar pula meme-meme lucu karya netizen. Video ini diketahui diunggah pada 10 Juli. Postingan ini meraih 155.723 kali ditonton sejak berita ini dipublish. Coba bayangkan, untuk membuat video khotbah seperti ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Persiapan berdoa, persiapan membaca, menulis, syuting, editing, sampai posting. Tetapi ditonton cuma ratusan orang di YouTube. Kadang mencapai ribuan di Instagram TV
maupun di page Facebook. Di sini saya belajar waktu memposting sesuatu yang kontroversial, orang begitu lebih banyak yang tonton atau viewernya. Jadi kembali lagi kepada setiap kita, apakah tujuan yang mau dicapai? Kita melakukan apa dan untuk apa? Selama kita jelas melakukan apa dan untuk apa, kita tidak tergantung dengan apa kata orang lain. Kita akan terus melakukan dan melakukannya karena kita yakin dengan diri kita sendiri. Tentu selama tidak bertentangan dan merugikan orang lain atau melanggar hukum, yakin inilah yang harus kita lakukan dan kita teruskan karena melakukan yang baik. Seperti apa yang telah dibahas di video berjudul Panggilan dan Tujuan Hidup. Belajar dari kehidupan anak di luar nikah dan anak angkat Steve Jobs yang berhasil dan sukses. Apa sih definisi sukses? Saya akan kutip dari 3 orang yang sempat saya dapatkan. Dari 3 orang-orang biasa. Seperti kebanyakan orang lain. Ya, seperti kita-kita. Saya dan saudara. Artinya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Dan akhirnya menjadikan diri kita sendiri. Kutipan sukses ke-1 berkata, saya mendefinisikan kesuksesan sebagai memiliki pekerjaan yang saya nikmati dan bisa mencukupkan saya secara finansial. Ada keluarga yang mencintai dan dicintai. Dan ada anak-anak yang bisa membuat bangga dengan siapa mereka dan mampu berkontribusi untuk kemajuan sesamanya. Itulah kutipan sukses pertama. Kutipan sukses kedua berkata, saya merasa hidup saya sukses jika saya bisa hidup setiap hari dengan pandangan positif, memiliki perasaan puas dengan keadaan saya, memiliki keseimbangan dalam kehidupan, dan memiliki waktu dan sumber daya untuk melakukan apa yang saya sukai sesuai budget. Itu definisi sukses yang kedua. Sekarang definisi kutipan sukses ketiga berkata, definisi kesuksesan saya adalah mengetahui bahwa apa yang saya lakukan adalah membantu diri sendiri dan orang lain dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sehat. Untuk itu, hari ini saya ingin sharing mengenai pilihan sukses di dalam hidup ini. Mau bengong atau tindakan apa saja, intinya membawa kita menuju ke satu tujuan, apa dan untuk apa. Mari kita berani menulis definisi sukses menurut diri kita masing-masing. Definisi sukses bagi saya, Daniel Ong, terinspirasi dengan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Maka bagi saya sukses adalah melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidup saya dengan baik dan sampai selesai, sehingga dapat membuat orang lain yang Tuhan izinkan bertemu dengan saya, kehidupannya menjadi lebih baik. Satu kesaksian
dan sekaligus jadi undian berhadiah. Baru-baru ini nih, ada seseorang menitipkan berkat kepada saya, uang sejumlah 20 juta untuk dikasih ke hamba-hamba Tuhan yang memerlukan. Kita tahu uang 20 juta tidak sedikit, apalagi masa-masa sukar seperti sekarang ini. Banyak hamba Tuhan yang terdampak. Nah, sudah ada beberapa hamba Tuhan dibantu, tiba-tiba ada yang perlu dibantu lagi. Tidak lama kemudian ada teman lagi susah nih, bikin kue, minta bantu promosi dan juga jualan. Lalu saya pesan bagikan kue itu kepada hamba-hamba Tuhan. Intinya, sekarang sisa uangnya tinggal 16 juta rupiah. Kemudian saya digerakkan untuk memberikan contoh atau ilustrasi dan sekaligus ini dipraktekkan. Nah, maka saya ingin bagikan kepada 8 orang hamba Tuhan. Jadi masing-masing dapat 2 juta rupiah. Kalau dikali 8 sama dengan 16 juta rupiah. Dengan syarat sedang memerlukan dana, melayani Tuhan di luar Pulau Jawa, memiliki jemaat di bawah 100 orang, bersedia foto dan jemaatnya dipublish di media Gereja Oikos Online apabila ditunjuk sebagai pemenang. Caranya, subscribe, share, like, dan komen di channel YouTube Gereja Oikos Online dengan menulis nama gereja, jumlah jemaat, asal kota, tuliskan ayat Yohanes pasal dan ayat berapa yang dikutip dalam penutup khotbah ini. Dan juga kirimkan 1 foto suasana ibadah ke nomor WA atau Telegram Gereja Oikos Online yang ada di tempat ini. Contoh, Gereja Bethel Indonesia. Jumlah jemaat 50 orang di kota Manado, Yohanes pasal titik-titik dan ayat titik-titik, itu untuk jawabannya. Plus, kirimkan foto suasana ibadah jemaat dan foto pendetanya di papan nama gerejanya ke nomor WA dan Telegram sekali lagi di video ini. Bagi-bagi hadiah ini, uang titipan ini sebesar 16 juta yang masing-masing nanti dapat 2 juta rupiah, berlaku mulai tanggal 2 sampai 5 Agustus 2020. Jadi 8 nama hamba Tuhan urutan pertama sampai ke-8 harus masuk di antara tanggal-tanggal tersebut dan telah menjawab semua pertanyaan dengan benar akan memenangkan uang masing-masing 2 juta rupiah. 8 nama yang masuk di komen YouTube lebih dahulu dan foto suasana ibadah ke WA atau Telegram kemudian akan di follow up dan diputuskan oleh Sekretariat Gereja Oikos Online untuk memutuskan pemenangnya. Dan keputusan sekretariat tidak bisa diganggu gugat. Nah, jadi jangan didemo nanti ya. Inilah ilustrasi contoh kisah nyata untuk bagi-bagi hadiah dan untuk menjelaskan bagaimana titipan uang ini dalam pengertian menggambarkan titipan segala sesuatu dalam hidup seseorang yang Tuhan berikan. Setiap kita harus mempertanggungjawabkannya. Jadi, saya akan sukses jika uang titipan 20 juta ini yang dipercayakan kepada saya telah habis, dipakai, disalurkan sesuai dengan tujuannya. Jadi jangan lupa ikut partisipasi. Jika dari tanggal yang ditentukan di atas belum ada yang masuk, artinya saya harus mencari cara lain
untuk menyalurkan atau memakai dana tersebut sesuai dengan tujuannya. Saya bisa diam-diam dan memakai uang ini untuk diri sendiri. Dalam hal ini, saya akan gagal memakai dan menggunakan tidak sesuai dengan tujuan. Begitu saya sudah mengambil bagian saya, pasti ada yang berpikir kalau penyaluran ini tidak tepat karena bisa saja jatuh ke tangan orang yang tidak benar dan tidak membutuhkan, dan berbagai pikiran negatif lainnya. Bagian saya sudah berusaha membuat untuk sampai ke tempat yang tepat dan mengenai sasaran. Tetapi jika disalahgunakan atau disalahartikan, itu di luar tanggung jawab saya. Dan orang yang menerimanya harus bertanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Ingat, hidup kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi yang pasti Tuhan bisa kita senangkan dengan perbuatan baik dan motivasi yang baik, yaitu menolong orang. Ingat, kita semua dipanggil untuk berbuat baik kepada sesama. Untuk lebih jelas, kita akan bahas di bawah ini. Sekarang kita baca firman Tuhan dari Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada prinsipnya, Tuhan Sang Pencipta memberikan kepada manusia ciptaannya kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk percaya kepada Tuhan atau memaksa kita untuk melayani Tuhan. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Pilih Tuhan atau setan. Dalam teks di atas jelas, dalam hidup ada dua kekuatan yang sangat kuat, di mana kita diberi kebebasan untuk memilih setan atau Tuhan. Ini adalah tanggung jawab yang luar biasa diberikan kepada manusia, karena akan menentukan nasibnya di masa depan. Tujuan Tuhan dan setan itu jelas terlihat di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, yaitu Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata Yunani untuk pencuri yang digunakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 berarti orang yang mencuri. Kita bisa bandingkan dan lihat dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Secara hiasan, kata yang sama digunakan untuk menunjuk kepada guru palsu. Siapapun yang mengklaim cara keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus adalah merampok. Dan biasanya seorang perampok atau pencuri mendapatkan dengan cara menakut-nakuti, mengancam, dan hal-hal negatif lainnya. Dalam hal ini kita harus hati-hati mengikuti suara pengajar, gembala palsu.
Suara apa yang sering kita ulang-ulang untuk didengarkan, itulah yang akan mempengaruhi kita mengambil keputusan. Dan apa yang kita putuskan menjadikan kita apa dan siapa. Karena keputusan yang kita ambil. Oleh karena itu, betapa pentingnya setiap kita waktu mengambil keputusan untuk melibatkan Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau? Yohanes 10 ayat yang ketiga berkata, domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ia sangat personal, tahu nama saya dan saudara. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Domba itu takut dan lari kalau mendengar suara orang asing. Suara yang tidak dikenal. Tetapi yang sekarang menjadi masalah besar bagi domba-domba Tuhan ialah kebingungan. Karena para domba-domba harus mendengar suara siapa? Karena pendeta-pendeta, gembala-gembala saling serang. Semua memakai dasar firman Tuhan. Saling sesat menyesatkan. Semua merasa paling benar dan paling alkitabiah. Berbeda dengan apa yang dipercayai. Dan dari doktrinnya gampang sekali itu memberikan label sesat. Sesat. Saya sangat diberkati dengan satu kalimat Steve Jobs dalam video sebelumnya. Percaya kepada hati nuranimu dan kerjakan itu. Saya sudah sering kita mendengar bahwa domba-domba Tuhan lebih percaya pada perkataan orang-orang dunia yang telah berhasil dalam kehidupannya dan memberi contoh dan teladan hidup yang baik, daripada mendengarkan pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang terlalu berkutat dengan teori-teori firman Tuhan, tapi miskin perbuatan. Bukan berarti saya telah berbuat banyak, tapi inilah yang Tuhan tegur dan templak kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Mungkin tidak hamba Tuhan yang lain, hanya khusus buat saya. Dan saya juga percaya kadang Tuhan berbicara, mengajar, dan mendidik kita dengan berbagai cara. Kadang bisa lewat orang seperti Steve Jobs. Loh, kok bisa? Orang tidak percaya bisa dipakai Tuhan. Saya teringat, lihat saja, waktu Tuhan mati di atas kayu salib, kita diajar untuk belajar dari seorang penjahat dalam hal yang baik dan benar. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Tuhan sudah tahu bahwa akhir zaman akan banyak nabi, guru, pendeta, dan rohaniawan palsu. Matius 7:21. Maka Tuhan mempersiapkan banyak cara untuk dapat menyampaikan pesannya dan kebenarannya, untuk membawa domba-dombanya mendengarkan suaranya. Suaranya dititipkan lewat berbagai peristiwa, kejadian, dan juga orang-orang yang percaya maupun tidak percaya, seperti Steve Jobs dan penjahat di atas kayu salib tersebut. Tentu tanpa mengesampingkan
bahwa satu-satunya keselamatan jelas, tegas, dan sudah final hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka salah satu tekanan dari gereja Oikos Online adalah membawa orang mengenal kepada pribadi Tuhan Yesus. Dan setelah itu, biarkan orang itu diajar dan belajar mengenai pengenalan Tuhan Yesus dan mendengar suaranya dan melakukan apa yang Tuhan mau. Sudah terlalu lama dan terlalu banyak orang dibawa ke gereja, ke gedungnya, ke doktrinnya, ke programnya, ke caranya, dan yang intinya semua buatan manusia. Atau belum tentu itu berkenan dan yang Tuhan mau. Gereja Oikos Online hadir tanpa membership, tanpa gedung, tanpa meminta offering, kecuali Tuhan menggerakkan orang tersebut untuk dititipkan. Seperti contoh di atas, kita memakai titipan Tuhan untuk disalurkan. Saya memiliki gereja gedung, sudah mengembalakan sampai sekarang. Sudah 26 tahun, sudah merasakan plus dan minusnya dengan bergereja gedung. Dan tidak berarti ya itu salah. Dengan gereja gedung selama tetap menjadi Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan menjadikan ia kepala dan pemilik gerejanya, sesuatu yang benar. Why not dengan gereja gedung? Tetapi saya mendengar suaranya untuk memulai. Saya belajar taat, belajar sabar, belajar setia untuk memulai gereja online ini. Juga hadir bukan karena COVID-19, karena gereja Oikos Online hadir sejak Januari 2020. Ini juga salah satu bukti saya taat sama Tuhan akan melihat kebenarannya. Kemudian gereja online ini untuk memaksimalkan apa yang ada dalam hidup saya. Dengan pengalaman selama 26 tahun. Mulai 1994 sampai sekarang 2020, 26 tahun saya melayani Tuhan dengan mengembalakan gereja Oikos Gedung di kota Perth dan beberapa cabang di Australia dan Singapura. Dengan apa yang saya tahu, saya alami, saya lihat, saya dengar, saya ingin curahkan di gereja Oikos Online. Salah satunya seperti ini. Karena dasarnya semua anugerah Tuhan semata-mata dan juga digerakkan dari Tuhan untuk memulainya. Karena saya mengerti akan tujuan ini, maka jumlah follower dan viewer dan kritikan tidak akan menghentikan saya berkarya di gereja Oikos Online ini. Di mana saya sudah planningkan minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun akan melayani di gereja Oikos Online ini. Setelah itu, dengar lagi apa yang Tuhan mau. Buat saya lebih gampang melakukan apa yang Tuhan mau daripada melakukan apa yang orang banyak mau. Saya akan sukses dan berhasil karena saya tahu melakukan apa dan untuk apa dan tidak bisa dinilai atau dibandingkan dengan apapun dan oleh siapapun. Maka saya menantang setiap orang yang diizinkan Tuhan melihat video ini, bangkit. Maksimalkan hidup saudara dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara. Jangan lihat besar atau kecil dari ukuran orang. Sebentar lagi, saudara akan menyaksikan sebuah video
kisah nyata. Yang saya percaya Tuhan pakai orang ini untuk Tuhan berbicara lewat orang ini. Untuk itu, setiap kita anak-anak Tuhan belajar dengan melakukan yang baik dan akan menghasilkan hasil yang baik. Karena melakukan yang baik kepada sesama selalu diberkati Tuhan dan ada di hati Tuhan. Baru-baru ini, Kapten Tom Moore, seorang perwira berpangkat kapten veteran Perang Dunia Kedua, pensiunan Angkatan Darat Inggris, dikaruniakan panjang usia. Saat ini telah mencapai 100 tahun lebih. Telah membuat gempar Inggris dan dunia. Mengapa? Inilah kisahnya. Melihat perkembangan pandemi di Inggris yang mengkhawatirkan, Kapten Tom ini berupaya menggalang dana bagi penderita COVID-19. Sekaligus mendukung ribuan tenaga medis yang berjibaku. Namun mengingat usianya yang sepuh, ia bisa apa? Tubuhnya mulai rentan dan jalannya pun dipandu oleh 4 roda penyangga yang berfungsi sebagai tongkat. Tapi Kapten Tom tidak putus asa. Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-100 pada tanggal 20 April 2020 lalu, ia bertekad berjalan mengelilingi halaman rumahnya sepanjang 25 meter. Kapten Tom berikrar membuat 100 putaran yang akan ia cicil 10 putaran setiap harinya. Targetnya tidak muluk. Semoga terkumpul 1.000 pound sterling, sekitar 18 juta. Tadi yang dibagikan 16 juta, nggak jauh beda. Jadi 18 juta saja yang bisa ia donasikan bagi penderita COVID-19. Bagi kita yang sehat berjalan sepanjang 25 meter, 100 putaran, tentulah hal yang mudah. 1 hari juga selesai. Namun, bagi orang berusia 100 tahun dengan 4 roda penyangga, pasti bukan perkara enteng. Maka jangan pernah membandingkan apa yang kita buat dengan orang lain perbuat. Otot-otot orang seusia itu semakin lemah. Tenaga tak sekuat dahulu dan tubuh akan gemetar hebat manakala kelelahan. Tom tidak putus asa. Ia terus berjalan dan berjalan. Maka waktu kita memulai tujuan hidup kita, jangan putus asa. Aksi ini kontan. Jadi pembicaraan orang pertama hanya di lingkungan tempat tinggal Tom. Lalu merembet ke satu kota. Dan ketika media massa menciumnya, efeknya sangat luar biasa. Satu negara memberi perhatian dan dunia mulai melihat. Di hari terakhir Tom berjalan, yang mendapat pengawalan khusus yakni dari Kesatuan Angkatan Darat di mana ia pernah bertugas. Banyak media elektronik meliput, tayangan langsung juga bisa dilihat di mana-mana. Dan orang lalu tergerak untuk memberikan donasi. Nah, puncaknya, berapa jumlah uang yang berhasil Kapten Tom kumpulkan? Jangan kaget, jangan syok, jangan pingsan. Total mencapai 32 juta pound sterling plus 6 juta lagi kumpulan sumbangan dari pengembalian pajak.
jumlah totalnya 38 juta pound sterling. Atau setara hampir 700 miliar rupiah. Padahal tadinya ia hanya berharap terkumpul uang senilai 18 juta saja. Jumlah itu rekor tersendiri terbesar yang berhasil dikumpulkan oleh perorangan. Jumlah penyumbangnya pun banyak, 1,5 juta orang dan lembaga termasuk di dalamnya. Rekor terakhir 5,2 juta pound sterling itu dipegang oleh Stephen Sutton, seorang blogger yang berusaha memberi dukungan untuk penderita kanker. Banyak pasien bisa tertolong karena aksi ini. Dan donasi masuk juga untuk mendukung para tenaga medis. Untuk aksinya ini yang sangat baik, maka pada tanggal 16 Juli lalu, Ratu Queen Elizabeth II secara khusus menganugerahkan gelar bangsawan kepada Kapten Tom. Ia kini resmi menyandang nama Kapten Sir Thomas More. Luar biasa. Apa yang ia lakukan sebagai orang biasa, melakukan hal-hal biasa. Ia lakukan, tetapi memikirkan orang lain. Ingin menjadi berkat bagi orang lain. Ingin menjadi terang dan garam bagi orang lain. Itu istilah rohaninya. Tanpa motivasi follower, viewer, like, dan share. Ia hanya melakukan sesuatu yang kecil. Kemudian Tuhan mengambil alih. Menjadikan suatu gelombang yang besar. Dan telah menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Dengan ini, saya menantang sekali lagi. Setiap kita tinggalkan ajaran dan doktrin yang membuat kita senang berdebat, mencari pembenaran, dan merasa paling hebat, paling benar, paling alkitabiah. Sementara kita orang-orang percaya bisa membuat yang jauh lebih baik, lebih benar, lebih berfaedah, dan lebih mulia. Contohnya, belajar dari Kapten Tom ini. Pilih mau dipakai setan, hanya berteriak, itu sesat, ini sesat. Atau mau dipakai Tuhan, membawa hidup, membagi hidup, dan menghidupkan. Seperti ia berkata, aku datang. Bukan, aku datang untuk membawa hidup dan hidup dalam kelimpahan. Artinya, membagi, menyalurkan, dan bukan menahan. Dan juga bukan mengambil. Jadilah air, aliran air yang terus mengalir dan menghidupkan banyak orang. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Mari kita berdoa dan siapkan perjamuan kudus bagi yang memerlukannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pakai setiap anak-anak-Mu menjadi saluran untuk mengalirkan air hidup dan untuk menghidupkan banyak orang. Sudah banyak suara terdengar bising di media sosial. Mau mendengarkan apa saja ada. Tetapi yang kami rindukan, mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada anak-anak-Mu yang percaya. Karena hanya mendengar suara-Mu membuat langkah kami semakin pasti dan tidak goyah. Yang pasti suara-Mu bergema
memanggil anak-anakmu untuk dipakai menjadi alat kepanjangan tangan, kaki, dan hatimu di atas muka bumi ini. Terima kasih buat segala sesuatu yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan anak-anakmu. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu beserta dengan kami, sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman dan kegelapan, kami tidak takut karena Engkau menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi yang ingin perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur di hadapan kita. Ambil waktu beberapa saat fellowship bersama Dia. Izinkan Roh Kudus hadir berkata-kata kepada setiap kita, karena kehadirannya dalam sebuah perjamuan kudus begitu nyata. Ambil satu teduh. Sementara itu kita akan dengar pujian singkat. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way of man, you were here before the world began. Above all kingdom, above all throne, above all wonders and world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what's your worth. The fall and thought of me above all. Bapa di surga, berkati roti dan anggur ini. Jamah dengan kuasa kehadiran-Mu, sehingga yang makan dan minum mendapat kekuatan baru dari surga. Mari terlebih dahulu pegang roti dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman. Setelah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang gelas anggur dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman. Setelah firman dibacakan, kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan berterima kasih boleh mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan Yesus memberkati.